Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pelajaran kitab Salasatul Usul wa adillatuha karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang makna tauhid, yaitu la ma'budu haqqun illallah. Apa dalil makna tauhid ya akhi? Dalil la ma'budu haqqun illallah. Man? Muhajir? Hah? Fadal ya Abu Hamid. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Surat Al-Hajj. Dan dalil-dalil yang lain banyak sekali. Kemudian telah kita sebutkan makna-makna yang batil, makna-makna yang salah, yang ditafsirkan atau diartikan oleh ahlul bid'ah. Apa di antara makna yang salah tersebut? Ya man anta? La mawjuda illallah. Ini penafsiran siapa? Penafsiran Sufiyah. La mawjuda illallah. Baik. Makna salah yang lain. Tafsiran Ahlul Kalam. La khaliqa illallah. Dan ditafsirkan dengan berbagai macam makna rububiyah. La khaliqa illallah, la raziqa illallah, dan seterusnya. Ini semuanya penafsiran Ahlul Kalam. Yang lain, makna yang salah apa? La hakima illallah. Penafsiran siapa ini? Penafsiran siapa? Said Qutb, Muhammad Qutb, Hizbiyin, semuanya dari kalangan ikhwan muslimin, takfiriyin, Hizbut Tahrir, dan lain-lainnya. Mereka menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan la hakima illallah. Baik. Apa dampak negatif dari penafsiran hizbiyin ini? Artinya kesalahan yang muncul berikutnya dari kesalahan penafsiran ini. Bilias? Baik. Meremehkan perbuatan syirik. Seperti kesyirikan yang terjadi di kuburan, berdoa kepada selain Allah, meremehkan. Bukan saja meremehkan, mereka bahkan tidak tahu kalau itu adalah kesyirikan. Bagi mereka, kesyirikan itu hanyalah kesyirikan di dalam masalah hakimiyah. Perjuangan mereka, dakwah mereka hanya untuk mendirikan negara Islam. Baik. Dan kesalahan yang lain yang lebih parah adalah takfir. Ini yang pertama.
Mereka meremehkan dakwah tauhid, tidak memperhatikan dakwah tauhid. Dan itu berasal dari kesalahan mereka di dalam memahami makna la ilaha illallah. Yang kedua, yang lebih parah lagi, muncul dari sana pemahaman takfir, pengkafiran terhadap kaum muslimin, khususnya kepada para pemerintah muslim yang tidak berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Persis seperti Khawarij di zaman dulu. Syiar mereka la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar. Mereka mengkafirkan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma karena tidak berhukum menurut mereka dengan hukum Islam. Iya. Demikian pula hari ini. Sampai kata Abu Bakar Ba'asyir, kata dia, seluruh presiden Indonesia kafir. Mulai dari Soekarno, Soeharto, jazakallahu khair. Siapa lagi? Habibie, Megawati, pokoknya semuanya sampai SBY. Bukan cuma itu. Dia juga bilang polisi semuanya kafir. Jaksa-jaksa semuanya kafir. Para hakim semuanya kafir. Maka jangan heran kalau anak buahnya M. Syarif itu berani membunuh polisi. Karena petingginya mengatakan kafir. Bosnya mengatakan kafir. Orang kafir kan halal dibunuh. Jadi dia berani membunuh seorang muslim walaupun sedang beribadah. Karena anggapannya dia ini sudah kafir, percuma beribadah. Sedang sholat Jumat dibom, ya. Seperti kejadian di masjid polisi di Cirebon. Iya. Ini semuanya berasal dari kesalahan yang sangat mendasar di dalam memahami kalimat la ilaha illallah. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Ini dalil mereka terhadap penafsiran la hakima illallah. Tidak ada yang berhak menentukan hukum kecuali Allah. Mereka mengatakan berdasarkan ayat ini dalam surat Al-Maidah, semua yang berhukum dengan selain hukum Allah, semua pemerintah di dunia ini itu kafir. Itu kafir. Iya. Jadi menurut mereka juga tidak ada satupun pemerintahan muslim di dunia ini saat ini karena tidak berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penafsiran Khawarij. Memahami kekafiran di dalam ayat ini sebagai kufur akbar adalah pemahaman Khawarij. Adapun pemahaman sahabat, kekafiran di dalam ayat ini seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah kufrun duna kufrin. Yang sanad yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Ibnu Katsir dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam As-Sahihah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan sejumlah ulama seperti Atha bin Abi Rabah, Taus bin Kaisan dan anaknya Abdullah bin Taus dan para ulama yang lainnya
Al-Imam Ahmad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Jauzi itu menafsirkan dengan kufrun duna kufrin. Intinya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, khususnya ulama mufassirin, yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah kufrun duna kufrin. Artinya kufur di bawah kekufuran, yakni al-kufrul asghar, kufur kecil. Kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Iya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ithnani fin nasi huma bihim kufrun. At-ta'nu fin nasab wa niyahatu 'alal mayyit." Ada dua perkara pada manusia dengannya mereka kafir, yaitu mencela nasab dan meratapi mayit. Ini sama dengan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ini sama. Mananya adalah kufrul asghar, kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini yang dipahami oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan para ulama yang lainnya. Iya. Dan mungkin saja terjatuh dalam kekafiran, kufur akbar, kalau melakukan satu dari tiga hal. Yang pertama, penguasa tersebut meyakini halalnya sebuah hukum yang bertentangan dengan hukum Islam. Yang kedua, dia menganggap hukum itu sama baiknya dengan hukum Islam. Dan yang ketiga, dia menganggap lebih baik daripada hukum Islam. Seperti ini baru dia terjatuh pada al-kufrul akbar, kekufuran yang besar yang mengeluarkannya dari Islam. Itu pun kalau seorang sudah melakukan kufur akbar, tidak otomatis dia menjadi kafir. Tidak serta-merta kita bisa mengatakan dia sebagai kafir. Ada syurut, syarat-syarat pengkafiran yang harus terpenuhi, dan ada penghalang-penghalang kekafiran yang harus terangkat, yang harus diangkat. Oleh karenanya, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tidak mengkafirkan Al-Ma'mun, juga dua khalifah setelahnya. Padahal dia sudah melakukan kekafiran besar. Berbeda dengan pemerintah yang ada sekarang. Kekufuran yang dia lakukan kekufuran kecil. Asalnya berhukum dengan selain hukum Allah itu kekufuran kecil. Ini Al-Ma'mun dan dua khalifah setelahnya sudah terjatuh pada kekufuran besar. Ulama seluruhnya sepakat. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, dia kafir. Tapi apakah Imam Ahmad mengkafirkan Al-Ma'mun? Tidak. Bahkan di masa Al-Wathiq, ketika beliau ditemui oleh seluruh ulama di Baghdad mau memberontak kepada Al-Wathiq, dalam keadaan Imam Ahmad sudah dipenjara, disiksa sampai mau mati, diajak untuk memberontak kepada pemimpin yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Pemimpin yang melakukan kekafiran besar yang menyebabkan dia murtad. Tapi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menasihati mereka untuk tidak memberontak. Artinya beliau tidak mengkafirkan, sebab mengkafirkan itu tidak mudah. Mengkafirkan itu tidak mudah. Perlu adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi dan penghalang-penghalang yang harus terangkat.
Insyaallah taala suatu saat kita bahas tentang syarat-syarat pengkafiran dan juga mawani'ut takfir, penghalang-penghalang dari pengkafiran. Jadi intinya kita tahu dulu saja, tidak setiap muslim yang berbuat kekafiran itu serta-merta langsung kita sebut dia sebagai kafir. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dan ada penghalang-penghalang yang harus terangkat. Sama juga dalam masalah ini. Banyak ikhwan salafiyin terlalu memudah-mudahkan. Setiap orang yang melakukan bid'ah, dia katakan ahlul bid'ah. Tidak seperti itu. Tidak setiap orang yang melakukan bid'ah itu bisa kita sebut sebagai ahlul bid'ah. Itu juga tidak mudah. Sama dengan pengkafiran. Itu perkataan yang berat. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, akan kembali pada salah satu dari keduanya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, hadis ini juga berlaku dalam tabdi. Siapa yang mengatakan kepada seorang muslim ahlul bid'ah, mubtadi, kalau tidak benar-benar seperti itu, maka akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Iya. Jadi inilah penyimpangan-penyimpangan yang lahir dari pemahaman yang menyimpang. Pemahaman yang menyimpang dari kalimat la ilaha illallah. Adapun yang benar adalah la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi kesalahan yang disengaja di dalam menafsirkan kalimat la ilaha illallah, yaitu penafsirannya Nurkholis Majid. Dia bilang la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan T kecil selain Tuhan T besar. Tidak ada Tuhan T kecil selain Tuhan T besar katanya. Paham T? T Tuhan. Ini kadzab, Nurkholis Majid. Dan sudah kita jelaskan, menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhan tidak benar. Iya. Dan kalau kita lihat di terjemahan itu, terjemahan Depak, ini banyak kesalahan. Walaupun diterbitkan sebagian besar sudah diterbitkan oleh pemerintah Saudi, tapi masih banyak kesalahan. Itu kata Tuhan ditafsirkan untuk Allah dan untuk Rabb. Dalam kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ditafsirkan untuk ilah. Untuk Rabb juga ditafsirkan demikian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini salah. Ini salah. Dan jelas, ini bualan Nurkholis Majid. Yang dia inginkan sebenarnya adalah penyatuan agama, sebagaimana pemahaman dia, pemahaman jil, pemahaman yang menyimpang tentang menyatunya agama. Yani dia menginginkan hakikatnya yang kita sembah sama. Hakikatnya yang kita sembah, yang disembah seluruh agama itu sama. Namanya Tuhan. Cuman caranya berbeda-beda. Ada yang langsung, ada yang pakai perantara. Seperti orang-orang Nasrani. Ini jelas salah. Yang benar adalah penafsiran la ma'buda haqqun illallah. Atau makna yang benar kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda haqqun illallah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Kalimat la ilaha adalah kalimat yang menafikan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terkandung dalam kalimat la ilaha.
Sedangkan dalam kalimat illallah musbitan terdapat penetapan al-ibadata lillahi wahdah. Ibadah hanya bagi Allah yang satu saja. La syarika lahu fi ibadatihi. Tidak ada sekutu baginya dalam ibadah kepadanya. Kama annahu la syarika lahu fi mulkih. Sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam penguasaannya. Baik. Di sini beliau menjelaskan tentang dua rukun kalimat la ilaha illallah. Dua rukun ini harus terpenuhi dalam diri seorang muslim, yaitu an-nafyu wal isbat. Penafikan dan penetapan. Apa yang dinafikan? Semua sesembahan selain Allah. Inilah kandungan kalimat la ilaha. Tiada yang berhak disembah. Artinya kita meyakini semua yang disembah selain Allah itu salah. Itu batil. Itu tidak benar. Penyembahan kepada Yesus atau kepada Nabi Isa alaihissalam, penyembahan kepada dewa-dewi, penyembahan kepada syaitan, kepada jin, kepada patung-patung, kepada pohon-pohon besar, kepada matahari, bulan dan bintang, kita yakini sebagai penyembahan yang salah. Barang siapa yang masih memiliki keyakinan bahwa boleh-boleh saja beribadah kepada selain Allah, maka dia belum mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karenanya, orang yang berkeyakinan semua agama itu sama, dia belum mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Karena semua agama di dunia ini tidak ada satupun yang mengajarkan la ilaha illallah. Tidak ada. Hanya satu agama yang mengajarkan semua sesembahan selain Allah itu salah. Semua sesembahan selain Allah itu batil. Jadi kalau orang mengatakan semua agama itu sama, maka dia kafir. Sebab dia belum mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Rukun yang kedua menetapkan bahwa yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau menekankan ini adalah konsekuensi dari rububiyah. Sebagaimana kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala itu satu di dalam penguasaan. Tidak ada yang berkuasa bersama Allah atas makhluk-makhluknya. Maka sepatutnya kita meyakini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang patut disembah. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu ta'ala. Dan tafsir la ilaha illallah yang menjelaskannya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini makna kalimat la ilaha. Berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Berlepas diri artinya membenci, memusuhi dan memerangi segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa alladhi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Ini makna kalimat illallah, menetapkan bahwa yang disembah hanyalah yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalam sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita telah mengimani Allah yang menciptakan kita, mestinya Dia yang dijadikan sesembahan, bukan selainnya. Fa innahu sayahdin,
Karena sesungguhnya dia akan memberikan hidayah kepadaku. Adapun sesembahan selain Allah tidak bisa sedikit pun memberikan hidayah. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan beliau menjadikan kalimat tersebut tetap pada keturunannya, ini beliau ajarkan kepada keturunannya, la'allahum yarji'un, agar mereka selalu kembali kepadanya. Wa qauluhu ta'ala, juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakanlah, wahai ahlul kitab, kemarilah kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Ini kalimat yang sama sebelum agama mereka rubah. Alla na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyriku bihi syai'a. Dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dan janganlah sebagian kita menjadikan sebagian yang lainnya sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Apabila mereka berpaling, maka katakanlah, persaksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Surat Ali Imran ayat ke-64. Ayat ini tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Nasrani Najran, di mana mereka mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kalimat yang sama. Kalimat yang sama sebelum agama mereka dirubah, yaitu alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Hendaklah kita hanya beribadah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Lalu mereka menolak. Mereka menolak ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berikutnya untuk mengajak mereka bermubahalah. Ini mereka mengingkari kalau kalimat la ilaha illallah, peribadahan hanya kepada Allah yang satu saja, itu juga diperintahkan kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk mengajak mereka bermubahalah, ya, untuk saling mendoakan. Siapa yang bohong di antara kita, maka dia akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti dalam ayat faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kafirin. Ya. Katakan kepada mereka, kemarilah kita undang anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, diri-diri kami dan diri-diri kalian, kemudian kita saling melaknat. Ya. Maka kita jadikan laknat Allah terhadap orang-orang yang dusta. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Ya. Kita jadikan laknat Allah kepada orang-orang yang berdusta, tapi mereka takut. Tidak jadi mubahalahnya. Mereka tidak berani. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk kembali kepada kalimat la ilaha illallah, dan mereka mengingkari kalau itu yang diturunkan Allah, karena mereka waktu itu sudah menyembah Nabi Isa alaihissalam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk bermubahalah. Siapa yang dusta, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, namun mereka tidak berani. Mereka
tidak berani. Taib. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah tuturkan diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Janganlah sebagian kita kepada sebagian yang lain menjadikan Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tentang makna arbab ini disebutkan dalam penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-31. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah." Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan ahli ibadah mereka sebagai arbab min dunillah. Sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka, yaitu orang Yahudi, ahbar, dan orang-orang Nasrani mereka, yaitu dan orang-orang ahli ibadah mereka, yaitu orang Nasrani, menjadikan orang-orang alim dan ahli ibadah ini sebagai tandingan bagi Allah. Ketika mendengar ayat ini, sahabat yang mulia Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu ketika itu baru masuk Islam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Wahai Rasulullah, kami tidak beribadah kepada orang-orang saleh tersebut, kepada ahli ibadah tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Alaysa tuhilluna ma yuhillun wa tuharrimuna ma yuharrimun?" Bukankah kalian menghalalkan apa yang mereka halalkan dan mengharamkan apa yang mereka haramkan? Kata Adi bin Hatim, iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatilka ibadatuhum." Itulah yang dimaksud dengan peribadahan kepada orang-orang saleh atau kepada orang-orang alim. Ketika mereka ikut-ikutan menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tafsir kalimat tauhid. Tafsir kalimat tauhid yang disebutkan dalam ayat-ayat ini. Jadi telah disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala makna kalimat tauhid, kemudian rukunnya, kemudian tafsirnya, kemudian para ulama juga dalam membahas kalimat tauhid la ilaha illallah menyebutkan tentang syarat-syarat, ya. Syarat-syarat kalimat la ilaha illallah sudah tidak asing bagi kita, yaitu 7 syarat terkumpul di dalam 2 buah bait syair, ilmu yaqinin wa ikhlasin wa sidqika ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Coba diulangi. Man ya Arif? Ilmu yaqin wa ikhlasin wa sidqika ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. 7 syarat yang ada dalam sebuah bait syair. Yang pertama ilmu, yang kedua yaqin, yang ketiga ikhlas, yang keempat sidq, jujur, yang kelima mahabbah, yang keenam inqiyad, tunduk, yang ketujuh al-qabul, menerima. Iya. Lalu disempurnakan dengan bait syair yang kedua, syarat yang ke-8, wazida thaminu hal kufranu bima ma'al ilahi minal asya'i qad uliha. Ditambahkan yang ke-8, al kufranu bima ma'al ilahi minal asya'i qad uliha.
kafir kepada atau pengingkaran kepada apa yang dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini lengkapnya 8 syarat la ilaha illallah telah dijelaskan oleh para ulama dalam banyak kitab. Silahkan merujuk kepada kitab-kitab para ulama. Alhamdulillah kita selesai dari penjelasan makna la ilaha illallah. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin.